Okay, thank you, thank you. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara daring dalam kegiatan IHT, yaitu tentang sesi assessment formatif dan sumatif. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, ibu-ibu, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Sudah Iya. siap untuk mengikuti HT pada hari ini? Iya Pak. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan atau saya akan memberikan materi tentang assessment formatif dan sumatif. Nah, tujuannya apa di sini? Kita akan belajar ini dengan tujuan mampu memahami konsep assessment formatif dan sumatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mampu memahami bentuk-bentuk assessment formatif dan juga sumatif. Dan yang ketiga, kita mampu memahami umpan balik dalam pembelajaran. Kemudian di sini kita mempunyai input yang diharapkan setelah kita belajar tentang apa itu assessment formatif dan apa itu assessment sumatif. Kira-kira ada yang tahu, ibu-ibu di sini, apa input yang diharapkan setelah kita mempelajari assessment formatif dan sumatif? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Monggo. Ibu Jumiati, kayaknya tadi mau menjawab. Bisa membuat asesmen sumatif dan formatif dalam pembelajaran. Iya, jadi kita mampu ya menerapkan atau membuat assessment formatif dan sumatif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Jumiati. Nah, apa sih keterkaitan assessment ini dengan kehidupan kita sebagai pengajar ya, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kaitannya apa seperti itu? Ada yang bisa menjawab? Monggo ibu-ibu. Sebagai untuk mengukur ini Pak, sebagai umpan balik bisa Pak? Nggih, bisa. Oke. Ini sebagai umpan balik ya dalam Oke. pembelajaran yang telah kita laksanakan, seperti itu. Oke ibu-ibu, sebelum kita masuk ke intinya, kita akan coba untuk ice breaking terlebih dahulu. Kira-kira ibu siap? Ya Pak. Ya, Saya tes dulu ya. Ibu Jumeti siap? Pak. Bu Reti? Ya Pak. Bu Ina? siap. Oke, siap ya. Jadi sini kita akan ice breaking seperti ini ya. Jadi saya mempunyai tas yang nantinya akan diisi barang-barang ketika kita belanja. Misalkan seperti ini. Saya belanja ke pasar. Saya membeli kangkung dan juga kol. Nah, tas itu saya berikan ke Ibu Jumiati. Nah, silakan Ibu Jumiati menyebutkan isi tas tersebut dan menambahkan 2 barang belanjaannya. Gitu ya. Nah, setelah Ibu Jumiati, nanti silakan Ibu Jumiati menunjuk siapa diberikan tas itu agar menyebutkan isi tasnya dan menambahkan 2 barang lagi. Nah, nanti terakhir yang salah dalam menyebutkan isinya berarti nanti yang kalah gitu ya. Bisa dipahami? Ya Pak. Oke, dimulai dari saya ya. Hari ini saya pergi ke pasar. Nah, saya membeli ikan asin dan juga beras. Nah, tas ini saya berikan ke Ibu Retiana
agar diterima? Silahkan. Menerima tas Pak Dede berisi ikan asin dan beras. Kemudian saya tambah dengan buah apel. Kemudian saya serahkan kepada Bu Jumiati. Oke, saya terima tas dari Bu Rati dengan isi ikan asin, beras, dan apel. Saya tambahkan tahu dan minyak. Saya pasrahkan ke Ibu Ina. Saya terima tasnya yang berisi beras, ikan asin, apel, ditambah dengan tahu. Saya kembalikan ke Pak Dede. Ibu Sumiati, aku benar cuma tahu saja, apa ada lagi? Ada lagi Pak, tadi saya beli tahu sama minyak. Sama Dan minyak. minyak ya, berarti Ibu Ina Sama sudah minyak. salah ini ya. Oke, jadi Bu Ina ini kalah ya. Mau Oke. dihukum apa nih, Pak? Hukumannya apa Ibu-ibu? Gimana, Pak? Menyanyi Pak, Kenapa? menyanyi. Oh, menyanyi. Silakan Ibu Ina menyanyi ya. Aduh, itu kelemahan saya itu kalau kelemahan menyanyi. ya. Oke. Oke, mau apa nih Bu Ina nih sebagai bentuk kesalahannya nih? Apa ya? Bikin pantun, bikin pantun. Aduh. Bentar, berpikir dulu sebentar. Oke. Bunga kamboja di pohon kayu. Bapak Ibu, I love you. Cakep ya. Oke, terima kasih Bu Ina dan Ibu-ibu semuanya. Semoga dapat ini ya. Intinya bisa menambah mood kita menjadi lebih baik gitu ya sebelum masuk ke materi. Oke. Di sini kita akan belajar tentang konsep assessment, formatif dan sumatif. Ibu-ibu sudah siap? Iya Pak. Sudah, Ya, Pak. saya akan coba menampilkan presentasinya. Oke, apakah sudah kelihatan Ibu-ibu? Belum. Belum? Udah, Sudah. udah. Sudah, Pak. Oke. Saya akan mulai ya. Ini tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua adalah bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif. Dan yang ketiga adalah umpan balik. Oke, ready? Oke, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat menambah ilmu pada pagi siang hari ini gitu ya. Amin. Amin. Nah, ini agenda sesi tadi ada 3 konsep assessment. Yang kedua adalah bentuk assessment, yang ketiga adalah umpan balik. Nah, assessment ini tujuannya apa? Ini ya. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Nah, assessment ini tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga di tengah pembelajaran atau saat proses pembelajaran. Nah, apa namanya itu? Namanya adalah assessment for learning. Nah, kita lihat di sini jenis-jenis assessment yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah assessment as learning, yaitu yang dilaksanakan sebagai refleksi proses pembelajaran. Ini biasanya di awal pembelajaran. Dan ada assessment for learning, yaitu sebagai proses perbaikan dalam pembelajaran. Ini biasanya dilaksanakan ketika proses pembelajaran itu sedang berlangsung, gitu ya. Dan yang ketiga yaitu assessment of learning, yaitu assessment atau penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Oke ibu-ibu, dari 3 jenis assessment ini, mana yang sering ibu-ibu lakukan? Yang paling sering? Kira-kira yang mana? Yang assessment as learning, atau for learning, atau of learning? Yang mana ibu-ibu?
Gimana Pak? Tadi bisa diulang Pak? Dari ketiga assessment ini, mana assessment yang ibu-ibu sering lakukan? Assessment as learning, atau assessment for learning, atau assessment of learning? Biasanya kalau saya itu assessment of learning, jadi saya lakukan pada akhir pembelajaran. Iya ini ya. Jadi yang paling sering itu yang assessment of learning. Tetapi sebaiknya dalam melakukan assessment ini tidak hanya menitik beratkan kepada of learning, tapi juga for ataupun as learning. Nah, kita akan belajar ini. Konsep assessment formatif dan sumatif. Nih ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama assessment formatif, yaitu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Yang kedua, assessment formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, assessment formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan dan sebagainya. Situ silakan nanti ibu-ibu bisa membaca sendiri ya. Kemudian yang assessment sumatif ini adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Ini ya, yang tadi sering dilaksanakan, yaitu setelah proses pembelajaran selesai kita melaksanakan assessment sumatif. Kemudian assessment sumatif ini seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada assessment formatif. Ini ya. Jadi karena sering menggunakan assessment sumatif, maka assessment formatif sering dikesampingkan oleh siswa itu sendiri. Ini tentang assessment formatif, isinya sama saja tadi ya. Ada assessment as learning, ada assessment for learning, dan juga ada assessment of learning. Assessment formatif ini ada beberapa fungsinya. Untuk guru ini untuk mengawasi pembelajaran murid. Yang kedua, memastikan perkembangan murid, dan yang ketiga, mengecek pemahaman murid. Untuk murid sendiri, untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kemampuan. Ini yang sebagai assessment as learning. Kalau assessment for learning, ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Jadi saat pembelajaran kita bisa memberikan umpan balik kepada siswa. Merupakan cara evaluasi untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Ini untuk yang assessment for learning. Lalu ada assessment of learning. Ini yang biasa disebut sebagai assessment sumatif. Untuk guru ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid sendiri, yaitu untuk memahami performa di akhir unit dan memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran. Ini sebagai assessment sumatif. Penekanan pada assessment formatif. Yang sering terjadi pada kondisi saat ini yang seperti disampaikan tadi adalah kita lebih menitik beratkan kepada assessment of learning. Sedangkan assessment for learning dan assessment as learningnya itu kita porsinya lebih sedikit. Nah, harapannya setelah kita belajar ini, assessment of learningnya itu porsinya lebih sedikit atau dikurangi, dan kita akan menekankan atau menitik beratkan kepada assessment for learning dan assessment as learning. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan proses daripada hasil. Penekanan pada assessment formatif ini ya, mengapa penting menyeimbangkan antara assessment formatif dan sumatif? Karena kita akan mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Intinya seperti itu ya. Jadi nilai itu penting, tetapi lebih penting pada prosesnya, bagaimana mencapai nilai itu sendiri. Nah, itu adalah paradigma yang akan kita tekankan atau kita ubah. Jika ketergantungan pada assessment sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit,
maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Itu ya. Jadi kalau kita melaksanakan asesmen sumatif secara berlebihan, maka umpan baliknya yang diterima kan sedikit. Kalau kita melaksanakan secara formatif, maka kita bisa melaksanakan umpan balik atau memberikan umpan balik secara lebih maksimal. Oke. Bentuk asesmen formatif dan sumatif ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ini contoh asesmen yang tidak tertulis adalah diskusi di kelas. Karena dengan diskusi dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa dan melatih murid untuk saling berdemokrasi, mendengarkan, merespon, dan memberikan pendapat. Yang kedua adalah produk, yaitu membuat model miniatur 3 dimensi, contohnya ya, atau membuat seni, atau mengembangkan kreativitas, ataupun menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Kemudian ada drama, yaitu mengembangkan kemampuan seni bermain peran, dan juga untuk mendorong siswa lebih dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis. Kemudian ada presentasi, ini mengembangkan komunikasi bagi siswa, dan juga mendorong siswa untuk dapat memahami atau mendalami topik yang dipresentasikan. Ada tes lisan. Nah, berupa apa? Bisa berupa kuis tanya jawab ataupun untuk mengkonfirmasi kesepemahaman siswa dan menambahkan umpan balik. Ini bisa dilaksanakan ya, yang tidak tertulis, berarti secara lisan. Lalu di sini ada yang bentuk asesmen formatif dan sumatif yang tertulis. Contohnya adalah refleksi, melatih berperan aktif bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah isai, yaitu untuk melatih menulis dalam menuangkan ide, argumen, pendapat, dan juga bagaimana cara mengembangkan ide analisis siswa. Kemudian ada jurnal, yaitu kemampuan mengorganisasi ide dan pikiran mereka dalam sebuah tulisan. Ada juga poster, yaitu kemampuan untuk mengeksplorasi topik dan kemudian digambarkan dalam sebuah tulisan. Ada juga tes tertulis, ini juga sering dilaksanakan, yang berupa kuis pilihan ganda atau kuis pertanyaan singkat ataupun menerapkan umpan balik. Nah, apa itu umpan balik? Mengapa umpan balik penting? Karena umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Umpan balik biasanya berisi hal baik yang sudah dilaksanakan, hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Oke. Apa fungsi umpan balik bagi guru? Yang pertama adalah memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Ini untuk guru ya. Jadi untuk memodifikasi pengajaran, karena kita mengetahui perkembangan dari siswa itu sendiri. Nah, bagi siswa ini membantu mengetahui kelebihan dan kekurangan bagi siswa itu sendiri, sehingga dapat berproses lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik kepada sesama teman. Jadi sesama teman kita bisa memberikan umpan balik bagi siswa itu sendiri. Biasanya kalau sesama teman itu lebih terbuka ya daripada dengan guru. Dalam melaksanakan umpan balik kita harus memenuhi 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama ada mudah dimengerti, tentunya ya harus mudah dimengerti. Transferable, melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan selektif. Oke, kira-kira apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan prinsip ini dalam pemberian umpan balik? Ibu Reti, Ibu Jumiati, dan Ibu Ina? Belum, Pak. Belum. Nah, setelah kita belajar ini, terkadang Pak, oh, tapi terkadang. belum sepenuhnya bisa dilakukan. Oke. Kira-kira yang belum yang mana ya Bapak Ibu? Mana yang belum dan mana yang sudah kira-kira? Yang belum umpan balik antar teman nih, Pak. Oh, antar teman belum ya? Iya. Nah, ini mungkin diterapkan lebih baik lagi ya. Itu kalau umpan balik antar teman itu nanti seperti apa Pak Jadi? Ini seperti penilaian antar teman seperti biasa itu Bu. Misalkan kita ada sebuah tugas. Nah, kita bisa memberikan siswa untuk mengoreksi dan memberikan umpan baliknya. Kira-kira seperti apa? Seperti itu. Dan juga misalkan dalam sebuah kelompok kita juga bisa memberikan sebuah sesi tertentu
bagaimana siswa itu saling berdiskusi dan saling memberikan masukan kepada teman lainnya. Kira-kira baiknya seperti apa? Atau kira-kira seperti apa sih agar kita tidak melakukan itu karena itu tidak baik, seperti itu misalkan. Atau juga bagaimana kita bisa memotivasi siswa agar siswa saling berbagi kepada temannya. Bagaimana cara belajar yang efektif, bagaimana siswa mampu membagi waktu untuk belajar dan bermain misalkan. Nah, mereka bisa saling sharing terkait itu. Itu mereka bisa saling memberikan umpan balik yang positif ya. Seperti itu Ibu-ibu, kira-kira bisa dipahami nggih? Iya, Pak. Oke. Jika sudah, kita akan lanjut. Umpan balik yang efektif itu sebenarnya bagaimana? Ini ya. Ini harus terdiri dari yang pertama adalah feed up, yaitu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Ini yang efektif. Yang kedua, feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Yang ketiga adalah feed forward, yaitu saran bagi murid dan dipakai di masa depan dengan menggunakan data dari feedback. Ini yang harus dilaksanakan. Dan membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru itu sendiri. Jadi kalau kita memberikan umpan balik itu harus yang jelas tujuannya apa gitu kan. Jangan asal memberi umpan balik tapi tidak ada tujuannya. Yang ketiga adalah memungkinkan murid untuk mengidentifikasi yang pertama, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Ini contoh umpan balik yang efektif. Apakah Ibu-ibu sudah menerapkan ini? Ibu Jumiati, Ibu Reti, dan Ibu Ina? Selama ini belum ya Pak. Kalau umpan balik itu kadang malah kita jarang melakukan sebenarnya. Oh, jarang ya? Iya. Nah, ini setelah kita mengetahui ini, diharapkan nanti Ibu-ibu atau kita itu mampu memberikan umpan balik kepada siswa. Oh, nggih Pak. Nggih, tentunya dengan tujuan yang jelas nggih. Nggih. Nah, umpan balik yang seperti apa? Ini ya, umpan balik yang efektif. Ini umpan balik guru atau teacher feedback. Pertanyaan panduan untuk guru ini contoh-contohnya ya. Silakan Ibu-ibu bisa menyimak contoh apa saja yang bisa dilaksanakan oleh guru untuk menanyakan kepada siswa. Yang pertama, apa saja komponen penting yang perlu ada? Dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif? Apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid? Seberapa sering umpan balik harus diberikan? Dan seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif? Bagaimana agar murid tertarik dan membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal? Nah, silakan ini Ibu-ibu bisa sebagai panduan bagi Ibu-ibu. Kemudian ada peer feedback atau umpan balik teman. Ini hampir sama ya. Ada apa saja komponen yang penting, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif. Apa hal baik yang dilakukan oleh temanmu? Apa hal baik yang harus diperbaiki, dan apa yang harus dilakukan agar lebih baik di kemudian hari, dan informasi apa yang kamu rasa akan bermanfaat untuk pengembangan diri temanmu. Nah, ini ya. Oke, sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan terkait asesmen formatif dan sumatif dan juga terkait umpan balik? Silakan jika Ibu-ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan saja. Nggih Pak Dede, Ya, saya monggo. mau tanya Pak, untuk yang umpan balik teman atau peer feedback itu Nggih. berarti itu nanti yang menilai itu teman atau bagaimana Pak itu? Sepemahaman saya itu emang dilakukan sesama teman Bu. Jadi kita bisa memberikan waktu tertentu agar siswa itu bisa saling memberikan umpan balik satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Karena kan biasanya dengan teman lebih terbuka nggih, sesama teman, dan mereka akan lebih mudah untuk memperbaiki ketika ada yang salah ataupun meningkatkan ketika ada yang baik. Seperti itu Bu. Jadi kita lebih memberikan ruang tertentu kepada mereka untuk memberikan umpan balik antar sesama, seperti itu.
Oh, iya. Berarti kalau kayak penilaian antar teman ngoten niku nggih, Pak? Nggih, seperti itu, Atau Bu. beda? Nggih, Oh, hampir nggih. sama, nggih. Oh, nggih. Terima kasih Pak Dede. Nggih, terima kasih Bu Reti. Yang lain monggo jika ada pertanyaan. Ibu Ina, Ibu Jumiati. Lanjut, Pak. Oh, lanjut nggih. Oke, berarti saya rasa ibu-ibu sudah paham semua ya. Kita sudah selesai di penghujung materi. Nah, kita akan masuk ke tugas. Nah, silakan. Karena ibu-ibu sudah mempelajari tentang ini, tugasnya adalah membuat masing-masing satu bentuk asesmen formatif dan sumatif. Oke, untuk tugas ini kira-kira ada pertanyaan, Ibu? Jadi membuat satu bentuk saja ya, asesmen formatif dan sumatif. Boleh yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Silakan satu saja. Seperti itu nggih? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ke kuis. Silakan yang bisa menjawab nggih. Sebutkan dua bentuk tes formatif dan sumatif tidak tertulis. Monggo yang bisa menjawab. Bisa bentuk drama atau ada yang satu apa ya Pak, lupa. Itu yang formatif atau sumatif, Bu? Yang tidak tertulis. Oh, nggih, drama terus. Aduh, satu lagi. Aduh, lupa Pak. Satu lagi, monggo. Aduh, satu lagi lupa Pak. Lupa Pak. Mungkin Bu Sumiati bisa membantu. Yang lain bisa membantu, yang lain monggo. Ya. Ibu Jumiati atau Ibu Ina bisa membantu? Oke ya. Tadi pertama adalah drama. Yang kedua bisa berupa diskusi. Ini ya. Jadi bisa dengan cara diskusi ataupun tes tidak tertulis. Presentasi bisa enggak, Pak? Oh, presentasi bisa, Bu. presentasi. Nggih. Sakit presentasi bisa. Itu kan tidak tertulis nggih. Bisa presentasi, bisa tadi diskusi, bisa drama ataupun tes tidak tertulis lainnya. Misalkan pertanyaan langsung. Ini ya untuk mengecek pemahaman siswa. Oke, terima kasih Bu Reti. Yang kedua, apa fungsi umpan balik bagi guru? Moga ibu-ibu bisa menjawab. Apa fungsi umpan balik bagi guru? Bagi guru nggih. Nggih. Sebentar Pak. Monggo Ibu Reti, tadi mau menjawab nggih? Sepemahaman ibu-ibu saja, apa fungsi umpan balik bagi guru? Kalau menurut saya ini Pak bisa menjadi apa? Patokan apakah model pembelajaran yang selama ini dilakukan sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk mengetahui tercapainya tujuan dalam pembelajaran itu atau tidak. Iya. Terima kasih Bu Reti, jawabannya sudah sangat tepat ya. Atau lebih tepatnya itu untuk mengetahui perkembangan siswa ini ya, agar kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Sekian adalah untuk IHT pada hari ini terkait asesmen formatif dan sumatif. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan ini ya di kegiatan pembelajaran kita sebagai guru. Oke, kira-kira ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak Pak. Tidak ya. Tidak, Pak. Oke, kira-kira apa yang perlu diperbaiki ketika kita melaksanakan pembelajaran dalam tes formatif dan sumatif, Ibu-ibu, setelah kita belajar ini? Tadi Pak, satu poin yang bisa saya simpulkan itu Ya. kita melakukan tes apa ya tadi di awal tadi nggih. Oh nggih, betul. Ya, itu satu poin yang mungkin selama ini
jarang saya lakukan di kelas. Iya, jadi untuk mengetahui ya, tes di awal itu mengetahui perkembangan dan tingkatan siswa seperti apa, seperti itu nggih. Pak. Oke. Oke, terima kasih. Semoga dapat diaplikasikan dalam pembelajaran kita dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan jangan lupa selalu belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dede. Sami-sami. Terima kasih Ibu-ibu.